minggu lalu kita sudah meninggalkan satu hal gitu, yang belum terselesaikan, yaitu adalah bagaimana kalau kita punya data seperti ini, terus kita mau bikin summary-nya gitu. Kemarin saya mau tahu, kan ini yang kita mau tahu. Kemarin kan saya sempat nanya, insight apa yang bisa kita berikan dari data seperti ini kalau kita ngelihat gitu kan. Terus kata David, kan namanya juga Titanic gitu kan. Berarti yang bisa kita lakukan adalah ngelihat siapa yang hidup, siapa yang enggak. Oke, terus saya tambahkan lagi kan. Terus yang hidup sama yang enggaknya berdasarkan apa juga nih? Apakah berdasarkan P-class gitu kan misalkan. Oke, ya berarti kan kita bisa nyoba lihat ya. Coba saya mau menghubungkan apa hubungan dari P-class sama survivability-nya gitu kan, sama kemampuan bertahannya. Bagaimana hubungan dua hal ini gitu kan, antara P-class sama survive-nya. Oke, kemarin yang kita lakukan adalah kita secara manual coba satu persatu tampilin gitu kan. Nah, tapi kan harapannya sebenarnya yang kita inginkan adalah saya mau supaya bisa keluar tampilan yang baik gitu. Saya berharap, oke, itu siapa? Boleh tolong di mute dulu, Gilbert. Ini penghapusnya ini ya. Nah, kita coba bayangin apa yang ingin kita buat di sini. Kalau kita punya data sekarang, apa aja sih yang kita mau lihat? Kita mau lihat bagaimana persentase orang yang bertahan hidup dengan kelasnya. Berarti kita bisa bayangin, oke, berarti nanti saya mau punya suatu tabel baru yang kita buat sendiri, yang isinya di sini ada kelas. Ini 1, 2, 3, gitu kan. Ada 3 kelas. Lalu di sampingnya apa nih? Berarti ini adalah persentase misalkan ya. Misalkan kita mau bikin data yang lengkap ya kan. Wah, saya mesti pasang stylus lah buat minggu depan. Kita mau persentasenya berapa persen di sini. Misalkan kita mau, oke, saya mau buat summary yang lebih jelas lagi. Selain persen, saya mau kasih tahu di sini ada berapa yang bertahan, survive gitu kan. Terus di sini ada berapa yang meninggal gitu kan. Ini ada berapa yang death-nya. Terus saya mau kasih tahu ada berapa total orang yang ada di ini, di apa namanya, di kelas 1 gitu. Oke, berarti kita udah ada bayangan nih. Hal yang bisa kita lakukan pertama kali, oke, dari situ saya ngebayangin saya mau punya tabel yang bentuknya seperti ini gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan berarti kita harus isi satu persatu. Oke, saya mau kalau kelasnya 1, bagaimana dapat yang bertahan hidup, bagaimana dapat yang meninggal, dan bagaimana totalnya gitu kan. Nah, oke, berarti kita kayak biasa lakukan satu persatu, nggak usah serakah mau sekaligus. Oke, kita berpikir dulu. Kalau kita mau mengakses yang P kelasnya sama dengan 1, ya kan? Kita nggak tahu nih, satunya ini integer atau apa ya gitu ya. Ya paling gampang kita bisa df dot apa nih, bagaimana cara kita mengetahui tipe data kita di masing-masing kolom itu integer atau string atau bukan. Ada yang ingat nggak kemarin? Kalau nggak ingat ya cara paling gampang. Type mungkin, Mbak. Apa df type? Coba kita lihat. Bukan, errornya apa gitu kan? Nggak punya type. Apa gitu kan? Info mungkin gitu ya, info. Ada nggak info di sini? Nah, kita lihat nih ya. Nah, di sini ternyata terlihat nih ya. Kita mau cari P-class. P-class itu integer. Oh, berarti waktu kita mau memanggil dia. Nah, besok kalian waktu ujian coba lakukan hal yang kayak gini ya. Biar at least kalau kalian nggak berhasil, kepotong di tahap mana, saya tahu, oh kalian sudah berusaha sampai mana gitu di Jupyter-nya gitu. Ya, tapi kalau kalian yakin semuanya beres, mulus, ya langsung di execute lagi di baris ini juga nggak apa-apa gitu. Oke, df P-class sama dengan 1. Oke, saya sudah berhasil P-class sama dengan 1. Berarti, kalau saya mau dapat totalnya, berarti, oh, yang kita bisa pikirkan apa? Saya mau tahu ada data nol nggak di sini, survive-nya. Ya kan, berarti, kalau yang P-class-nya 1, yang survive seperti ini, kita lihat 1010.
Coba kita cek unique-nya. Kan tadi dengan melihat unique kita tahu ya. Oh, ternyata isinya cuma 1, 0. Berarti di kolom survive untuk P kelas 1, ya kan, nggak ada data yang 0. Oke, ini satu informasi. Artinya, kolom P kelas 1, kolom bukan P kelas 1 ya, kolom survive-nya di P kelas 1 tidak ada yang kosong. Sekarang, berarti Pak Steven, bukannya kalau 0 itu termasuk data 0 ya Pak? Data 0 tuh tidak ada atau 0 sih sebenarnya? Data 0 itu tidak ada, bukan 0. Kalau 0 kan data false. Iya enggak? Oh gitu. Oke Pak, oke. Ya, jadi jangan di sini mulai harus menyesuaikan ya. Awal-awal juga pasti kepikirnya gitu. Data 0 itu bukan data yang kosong, isinya bukan 0 gitu ya. Bukan empty set yang di matematika di sini ya. Kalau 0 itu ya nggak ada. Tapi mirip ya sama di matematika ya. Himpunan kosong sama himpunan yang isinya 0 kan beda ya. Kalau 0 tuh ada isinya apa? Angka 0. Ya kan? Atau false gitu kan. Isinya sih false. Tapi beda sama yang sama sekali nggak ada isinya. Data 0 itu sama sekali nggak ada isinya di dalam situ. Tepat di sel yang itunya nggak ada isinya. Nah, oke. Berarti sekarang kita bisa ngapain? Oke, saya mau tahu ada berapa orang yang bertahan hidup di kelas 1. Berarti tadi apa nih? Oh, saya mau hitung ada berapa banyak nih. Keywordnya apa ya? Misalkan lupa lagi gitu. Wah, saya lupa lagi gitu kan. Apa nih? Oh, saya mau menghitung berarti count data in pandas gitu kan. Pandas data frame gitu. Misalkan lupa. Apa nih gitu kan. Dot count. Oh iya, dot count kali nih. Jadi kita langsung dot count gitu. Kok fonit sih? Oke, berarti dari sini kita tahu nih. Oke, kalau yang di kelas 1 yang bertahan hidup ada 216. Kita tahu nih. Yang bertahan hidup di kelas 1 ada 16 orang gitu kan. Nah, terus Pak, kalau 0 di survive itu artinya 1 mati. sama 0 itu maksudnya apa sih Pak sebenarnya Pak? Di survive ini 1 itu hidup. Iya, 0 itu nggak hidup, mati. Jadi ini sense yang harus mulai dibangun ya. Itu dia nge-returnnya true false deh, Dre. Ya, di sini dia nge-returnnya true false ya, Fit. Nah, oke tuh. Coba kita lihat ya, survive itu tapi survive di sini tulisannya integer 64 loh, Fit. Oh iya juga ya. Tipe datanya bukan true false di sini ya, ternyata ya. Dia integer ya. Tapi hal yang kita harus bisa mulai asah adalah kalau kita ngelihat satu kolom yang isinya 01 dan kita kan tahu ini pertanyaannya mudah. Terhubung dengan survive atau enggak, berarti kan antara dia survive atau enggak ya. Berarti kita bisa berpikir satu itu maksudnya dia survive karena sama yang kayak dibilang David, secara logik kita bisa berpikir kalau satu itu true, 0 itu false. Berarti kalau satu yang bertahan hidup, 0 itu yang enggak. Ya. Berarti yang survive bukan 216 orang dong Pak? Nah, ya benar. Yang survive bukan 216 orang. Ini adalah apa nih? Jumlah. Itu kan total orang semuanya kan? Ya, jumlah yang ada di, benar ya. Ini yang ada di P kelas 1, bukan yang bertahan hidup ya. Kalau mau tahu yang bertahan hidup gimana? Berarti kita bilang pakai value sama dengan 1 bisa nggak Pak? Kenapa? Survive sama dengan 1 ya. Survive sama dengan 1 itu. Bisa. Ini salah satu caranya atau nah, di sini kan kita jadinya dapatnya tapi ini ya, ada berapa banyak ini ya, 103. Nah, ada gini ya, beda-beda ya, ada segini, segini, segini. Nah, yang kita mau tahu yang survive di mana nih? Kolom survive-nya aja kali yang kita count ya. Survive gitu kan. Atau bisa pakai yang kata Andre tuh, kita mau menggunakan yang kayak gini. Dot value count.
Oh, nggak ada nih error. Bukan value count. Apa nih sintaksnya? Terus kan, ya udah kita udah ketebak dikit nih, pandas value count. Pak, bener Pak, itu value count kok. Saya coba bisa, tapi yang setelah DFP kelas sama dengan 1 itu harus survive aja. Harus survive aja. Oh ya, di sini berarti karena ini ya, Kalau iya harus survive aja, Pak. survive sama dengan satunya yang bikin salah ya. Karena kan kita mau tahu berapa banyak yang survive di sini kan. Nah, jadi terlihat ya nih 136 sama 80. Oke, dalam hal ini sampai di sini berarti kita udah bisa tahu apa? Kita udah bisa mendapatkan dengan code yang kita udah jalankan berapa banyak yang bertahan hidup dan mati, terus berapa banyak yang ada di dalam, ya kan, di dalam P kelas 1. Berarti kita udah punya sampai situ tuh kesimpulannya. Oke, nah kita kembali lagi bayangin ke tabel yang tadi kita mau buat. Oke, berarti kalau kita cuma diminta untuk P kelas 1, kita udah punya survive, death, terus total. Persentasenya tinggal kita berpikir kita mau masukin persentase hidup atau persentase matinya gitu. Nah, permasalahannya sekarang berarti kita harus mulai berpikir. Supaya saya bisa masukkan ke tabel, berarti kan nanti berpikirlah bahwa data frame kita nanti akan memuat suatu barisan yang satu barisnya isinya di sini berarti kan kira-kira kayak gini ya. P kelas 1. Lalu entry berikutnya adalah apa nih? Survive terus death terus total ya. Berarti yang ininya adalah berapa yang survive di P kelas 1-nya, terus berapa yang death di P kelas 1-nya, terus berapa yang berapa persentase. Kita anggap persentase hidupnya aja ya. Berarti di sini berarti kita bisa hitung berdasarkan survive dibagi dengan totalnya ya. Total yang ada di P kelas 1 ya. Nah, bagaimana kita membuat suatu kolom seperti yang kita harapkan ini? Oke, berarti kita coba satu-satu aja. Oke, saya kasih nama aja dulu. A sama dengan P kelas 1 nggak usah disimpan kan. Berarti survive-nya. Bagaimana cara saya mengakses yang survive dari yang di sini nih? Bisa nggak gitu pertanyaannya? Saya mau tahu yang survive-nya aja nih. Bisa di boolean kan, Pak? Di boolean 1. Satunya di mana tuh? Sama kayak P kelas. Di sini? Bukan. Bagaimana kita mau akses angka satunya aja gitu? Ada 136. Enggak, mulai dari survive dulu, baru ke P kelas gitu atau harus P kelas dulu, Pak? Ya sama aja. Kamu mau yang maksudnya ini diginiin fit. Oh iya, digituin, Pak. Survive-nya di DF lagi gitu bisa nggak, Pak? Iya, iya, digituin. Oh, Jadi DF dari DF survive, terus DF P kelas kayak gitu. nah kita coba ya. Berarti ini DF survive-nya gimana? Sama dengan 1 gitu. Tapi pas di value count error. Karena dia nggak bisa ngitung value count. Nah, kita berpikir gini ya, kamu udah hampir benar nih. Kamu bilang bahwa kita mau yang survive sekaligus yang P kelasnya 1. Coba aja kita lihat entry-nya apa. Oke, entry-nya udah semua yang P kelasnya 1 dan semua yang survive-nya true kan. Ada berapa banyak ini? Berarti kita tinggal ngelihat ya, ada berapa banyak nih. Nah, ini kan beda-beda. Tapi yang kita butuh sebenarnya yang mana sih datanya? Kita fokus pada suatu data yang disebut sebagai data yang survive aja ya. Ya kan, kita cuma mau tahu data mereka bertahan hidup atau enggak. Nah, dapat kan ya. Oke, berarti dan menggunakan teknik yang sama, ini adalah mendapatkan yang hidup gitu. Berarti untuk mendapatkan yang meninggal gitu. Ya, nggak boleh bilang mati ya, jadi kasar. Yang meninggal itu yang survive-nya 0 kan. Ya kan? Oke, berarti ini dan ini kita udah dapat. Berarti terakhir, bagaimana cara kita mendapatkan persentasenya survive bagi totalnya? Oke, berarti saya bisa bilang A-nya ini, B-nya ini, C-nya adalah
kita mendapatkan jumlah yang hidup, jangan lupa biar kita nggak salah-salahan, dikasih kurung biar dia nggak salah. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan data keseluruhannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan data keseluruhan? Tadi kita udah pernah coba ya. Kita mau cari yang ini aja, yang ada di P kelas 1. Berarti kita tinggal bagi dengan ini. Lalu coba kita masukin ke frame gitu ya. Misalkan nanti X-nya adalah tulisan isinya P kelas 1, A, B, C gitu. Nah, kita lihat X-nya. Nah, kita udah dapat sebaris ya, P kelas 1 ini dan ini. Kalau ini mau dirapiin, tinggal persentasenya kita rapiin ya. Itu kenapa C-nya nggak AB aja, Pak? Kenapa C-nya nggak A sama B aja, Pak? Maksudnya? Iya, maksudnya pakai A sama B aja, Pak. Itu kan panjangan gitu. Kan kita udah define A sama B-nya gitu, Pak. Kan persentasenya berarti mungkin Di C. kita mau isi total dulu ya di sini ya tadi. Di C nggak pakai sama A sama B maksudnya gimana nih? Ya, Nah, jadi kayak A per A plus B aja gitu. Boleh kalau mau kayak gitu. A misalkan dibagi gini ya. Oke, boleh. Ini lebih optimal gitu kan, biar kita nggak usah hitung-hitung ininya. Karena kita udah punya A sama B. Oke, bagus. Thank you. Ya. Kita jadi ngirit memorinya. Nah, ini kita udah berhasil membuat satu ini kan, kayak gini. Tapi pertanyaan berikutnya, kita masih punya P kelas 2, P kelas 3, dan seterusnya. Ya kan? Sampai P kelas 3 lah di sini kan. Terus, gimana nih caranya kalau ternyata kita maunya bukan cuman 3. Kalau 3 oke lah kita bilang, ya udah Pak, saya barbar aja, saya ulang. Tinggal apa P kelasnya saya ganti. Tapi gimana caranya kalau ternyata kita mau lebih dari 3 gitu. Kita punya 100 kan nggak mungkin dibarbarkan ya. Nah, kita udah punya solusi dulu waktu kita belajar Looping itu, Pak? Iya, berarti kita bisa looping ya. Berarti kita bisa bilang, oke, data yang kita mau isi nanti, kita bikin aja datanya kosong dulu nih, ya kan. Nanti akan kita isi satu persatu, baris per baris. Berarti for i in range, range-nya berapa sih? Bagaimana caranya kita mau tahu? Len P class gitu. Len dari P class, bisa nggak? Nah, biasanya kalau di Pandas kan karena kita masih belum tahu. Bukan len dari P class deh, Pak. Tapi apa? Coba kita lihat len dari DF yang P class ya gitu. Ada nggak? Kalau len P class kan dia itu, Pak. 900, 800-an gitu. Nah, iya. Berarti dia bukan mau ini ya. Pakai yang value count itu. Yang apa? Dia mau lihat banyak tipenya kayak value counts ya kalau nggak salah. Atau apa gitu, Pak. Saya lupa sintaknya sih, Pak. P-class.value counts gitu. Oke. Jadi dia mau nunjuk di P-class tuh cuman ada 3 tipe data misalnya gitu loh. Nah, gimana tuh caranya? Apakah bisa diginiin? Nah, di sini dapat ya. Panjang dari value count-nya ya. Ya, bisa, kan? Bisa pakai cara kayak gini ya. Atau kalau kita bisa punya solusi lain ya, kita lihat banyak-banyak solusinya coba. Kita bisa dapatkan dengan cara kayak gini ya. P-class yang tadi ya. Nggak pakai len lagi berarti ya. P-class.nUnique. Jadi kita tahu ada berapa jenis datanya. Terserah mau pakai yang mana aja. Oke. Nah, baru sekarang kita coba lakukan eksekusinya nih secara berulang-ulangnya. For i in range len berarti ya mau yang atas mau yang bawah boleh nih. Coba kita pakai yang atas. Error nggak? Tapi kan kita nggak tahu nih tipe datanya apa ya. Kita lihat error nggak. Coba kita print i dulu. Oh, nggak error. Berarti ini bisa dijalankan ya. I-nya 012. Oke, berarti kita bisa melakukan apa nih? Ya, tinggal. Oh, tadi kan saya punya kayak gini, gitu kan. Berarti ini bisa kayak gini kan. A-nya adalah siapa, B-nya adalah siapa. Tapi ini bukan P-class-nya bukan satu lagi ya. Tapi ini adalah I-nya ya. Karena kan kita mau P-class-nya bergeser terus-terusan kan.
Nah, setelah itu yang kita masukkan di sini jangan p-class, tapi p-class dari str dari Di append. ya kan ya. Nah, terus ini oke, kata David jangan disama dengan tapi kita append. Karena apa? Kita mau memasukkan data baru kita ke dalam list X-nya ya. Coba kita jalankan. Ya, warning cuekin dulu aja lah. Kalau jalan biarin aja gitu. Terus Pak, ya. Pak. Hmm. Ini kayaknya komputer Bapak itu deh, apa jalannya agak lambat, bukan lambat, nge-lag Iya, Pak. di saya. Oh iya, videonya telat ya? Wah, apa Iya, yang kayak harus telat gitu, Pak. apa yang harus saya lakukan berarti? Ini internetnya kali ya? Selambat itu, maksudnya Jadi Bapak ngomong apa saya nggak tahu Pak udah di mana. Oh iya, sebentar. Coba saya stop share screen-nya dulu. 2 detik mungkin, Pak. Wah, lama banget kalau itu 2 detik. Baru atau dari tadi? Nggak tahu Pak, kayaknya saya baru sadar sekarang. Oh, berarti yang tadi belum begitu jauh gap-nya. Bentar, coba. Mana ya? Coba ya, saya share lagi sekarang. Layarnya udah muncul belum sekarang? Belum Pak, belum ada layar Pak. Sekarang udah? Udah Pak. Nah, coba ya. Saya ngomong sambil saya ngetik nih. Saya sedang makan gitu. Barengan nggak keluarnya? Iya, Nggak udah. barengan Pak, lebih cepat suara Bapak sampai. Jedanya berapa lama? Ini sudah agak membaik Pak, tadi tuh lama banget jedanya iya. Pak. Oke, internet kali ya, entah internet saya mungkin. Harus minta beli internet baru nih sama Pras. Nah, oke, kita bisa balik lagi ya ke sini ya. Nah, tadi kan kita udah coba nih loopnya, tapi pas kita lihat kelihatan ya sekarang X-nya. Apa yang terjadi di sini X-nya nih? P kelas 0, P kelas 1, P kelas 2. Nah, pertanyaannya, loh kok ada P kelas 0 ya? Jangan lupa looping dimulai dari berapa? Dari 0 ya. Berarti range-nya harus kita tambahkan Iya, ya. pas 1 berarti. Ya kan? Mulai dari 1 ya. Coba kita jalankan ulang. Terus loh, kok DF-nya not defined gitu. Nah, ini hal yang mungkin akan pernah kalian temui waktu kalian bekerja dengan Pandas gitu. Kok DF-nya not defined? Nah, barusan saya nggak kelihatan ya, karena saya nge-close-closein aplikasi dulu. Mungkin saya kira ininya aplikasi komputer saya yang panas atau itu ternyata enggak ya. Nah, karena di close aplikasinya, ini kan Pandasnya baru diulang lagi nih. Yang atas-atas tuh belum jalan. Jadi di run all dulu semua dari awal. Jadi kalau ada project yang pernah kalian kerjain, terus kalian mau buka lagi, di run all lagi biar dia jalan lagi semua dari atas ya. Nah, kalau kayak gini kita lihat, itu kenapa mulai dari 1 ya? Karena kan kalau mulai dari 1 kan berarti cuma 1 sama 2. Nah, iya ya. Terus gimana dong? Iya, kayak gitu. Kalau nggak itu dari 0 aja, tapi ya P kelasnya STRI plus 1. Nah, iya ya. Ini 0,
biarin dia mulai dari 0 kan ya. Tapi ininya di kelasnya dari ininya ya. Ini I plus 1. Nah, tapi kalau kita jalankan seperti ini ya, kita lihat di mana kelemahannya. Oh, ya, X-nya udah diinin ya. Sorry. Berarti setiap kali kita mau loop di sini X-nya kita jadiin himpunan kosong dulu aja. Nah, repotnya itu ya, karena kita ini dipikirnya kayak lagi mainin data. Di sini kelihatan ya, tadi kan isinya cuma 2. Terus setelah itu, kita tambahin lagi datanya kan. Jadi isinya malah jadi 5 ya. Jadi biasain tuh jangan lupa, kalau kita emang mau berulang-ulang mengerjakan sesuatu, balikin dari baris inisiasinya lagi. Jadi kita kosongin, kita lihat. Nah, ini kelemahannya nih Fit. Kalau kita cuma secara tampilan kita tambahin 1, yang terjadi di sini apa? Pi kelas 1-nya 0,0 ya. Kenapa? Mulainya dari 0. Terus dia ngecek pi kelas 0 itu siapa? Pi kelas 0 kan nggak ada. Oh, ya udah berarti Iya kan? kalau gitu 1, koma len itu tambah 1, Pak. Nah, ya benar Saya ya. kira ini udah benar yang pi kelas 1 0. Oke, kita lihat nih. Nah, tampilannya udah sesuai, belum sesuai, tapi ini udah yang kita mau ya. Kita punya pi kelas, punya yang hidup, punya yang mati, terus punya berapa persen kehidupannya gitu ya kan, bertahan hidupnya. Nah, terus kan kita mau bikin summary-nya, berarti kita mau jadiin dia tabel yang rapi lagi kayak data frame DF kita kan ya. Nah, terus gimana caranya? Terus, wah saya nggak tahu caranya nih, gimana ya? Kayak biasa lagi, Pandas, cari di internet Pandas, how to create data frame gitu. Internet saya nih berarti ketahuan, buka Google aja, nge-lag beberapa detik. Kalian gak ada yang mau bayarin paket internet buat saya? Mengganti yang lebih cepat? Saya aja susah, Pak. Iya, Pak, kita aja susah, Pak. Kenapa Prasmul nggak bayarin, Pak? Oh ya, untuk infonya, sebenarnya udah ini ya, setiap kampus tuh kalau kalian lihat kampus-kampus lain tuh mereka kan banyak yang bilang dapat 30 giga gitu kan. Itu sebenarnya kerja sama pemerintah gitu. Jadi kayak kita bisa minta ke pemerintah, apa ya namanya? Dikti. Ya, kita bisa minta ke Dikti, terus nanti diurusin lah sama dia untuk bekerja samanya sama provider-provider itu. Nah, tapi ya tau lah Indonesia ya nggak jalan sekaligus, jadi itu ngantri, makanya kan nggak tiba-tiba semua kampus sekaligus dapat informasinya kan, jadi itu ngantri bergiliran, nanti batch pertama berapa kampus, nanti batch kedua berapa kampus. Prasmul akan dapat, cuman kita masih menunggu giliran untuk dapat free akses internet itu, jadi dimohon bersabar ya. Iya nih, harusnya kan kita dapat internet gratis gitu ya dari itu. Tapi sabarlah, masih nunggu. Oke, nah di sini kita bisa melihat nih bagaimana cara bikin data frame. Oke, kalau kita punya kayak gini, kita lihat nih dari yang paling pertama ini aja nih, import pandas. Coba dibaca. Tom 10, Nick 15, Juli 14. Oke, berarti gambarnya akan kayak gini. Nah, oke, kita bisa bikin dia seperti ini nih. Berarti kita coba dulu. X-nya harus diubah sebagai pd.dataframe, datanya, koma, nama kolomnya. Karena kita malas ngetik, kita copy aja gitu kan. Tapi jangan ditimpa PD-nya kita ya kalau bisa ya. Jadi kita bilang apa nih? DF2, bukan PDT-nya maksudnya. Data frame pertama kita jangan ditimpa. DF2 sama dengan X. Kita isi dengan kolom. Tadi kita punya kolom apa aja nih? P class. Setelah P class, kita punya kolom tadi survive ya. Lalu kita punya kolom death. Lalu kita terakhir punya kolom percentage gitu ya. Coba dieksekusi. Nah, jadinya kayak gini ya. Udah sesuai tampilan yang kita mau kayak. Tapi kalau kayak, ini ngeganggu Pak 012. Ya udah kita cari lagi gimana caranya menghilangkan 012 tadi. Ini tampilannya kan kayak gini. Coba kita tulis. Index call tadi bukan coba? Index call-nya di apa ya? Ya 0 lagi. Coba index sama dengan 0. Call sama dengan 0. Jalanin. Terus error nih. Di underscore Pak, underscore. index call. Error juga.
Nah, coba kita lihat, cari lagi. Ya kalau lupa nggak apa-apa, cari aja gitu kan. Nah, ini nih, persis kayak yang kita mau. Nggak ada nomor ininya, nomor barisnya. Pakai apa dia? Terus kita lihat, kok nggak ada gitu kan. Oh, di sini dia Dia itu indeksnya pakai indeksnya ya kan. Berarti indeksnya apa nih? Kita tinggal manipulasi aja. Kalau kita masukkan indeksnya kayak gitu, oh berarti kita bisa bilang kayak gini, indeks sama dengan masukin sendiri gitu kan. Ya, tapi susah gitu. Kalau datanya 1000, bayangannya kita selalu data banyak ya. Gimana ya? Oh, begini aja berarti. Nama indeks gitu kan ya. Sebelum kita eksekusi ini, kita bikin dulu nama indeksnya siapa gitu. Misalkan ini kita turunin satu baris, berarti kita mau eksekusi nama indeksnya. Nama indeks sama dengan, nah kemarin kita udah belajar ya, kayak seakan-akan kita bikin looping, tapi loopingnya lebih cepat. Di sini gimana? Dia adalah vClass plus apa nih? nggak pakai spasi ya, Pak. str, oh ya di spasi gitu, str i plus 1 menggunakan loop ya di belakangnya, for i in range 0 sampai dengan, Nama indeksnya maksudnya, Pak. kenapa? Oh, nggak boleh, iya benar. Nama indeksnya nggak boleh spasi. Nah, for i in range dari berapa nih? 0 sampai, oh yang tadi sama persis dengan yang kita lakukan di sini ya. Oke, berarti kita copy ininya aja. Ininya dirapiin, ininya mulainya dari i-nya aja. Nah, coba kita lihat berhasil nggak nih? df2. Nah, udah. Nah, tapi loh kok ada pick class-nya lagi gitu kan? Nyebelin banget nih. Oh, ya udah berarti yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya udah kita rapiin dari awal code-nya, berarti salah satu solusinya ya. Kita buang ininya ya. Pick class stri-nya kita udah nggak perlu, berarti kita udah tahu ya. Oke, pick class stri-nya nggak perlu, eksekusi ulang. Kalau kita lihat isinya begini doang, berarti yang di sini harusnya udah membuat kita jadi benar. Oh, pick class-nya. Oh ya. Di df2, sekarang saya lagi di df2 nih, kelihatan nggak? Yang df2-nya awalnya ada, terus saya hapus. Pick class-nya saya hapus, terus dijalanin, terus keluar. Nah, sekarang udah jadi apa yang kayak kita mau nih, df2-nya. Oke. Itu triknya dong ya, Pak. Nah, itu salah satu triknya. Kalau enggak, gimana caranya? Ya, kita berusaha mencari sintaks supaya indeksnya hilang nih. Nah, kayak ini nih. Ini indeksnya nggak ada. Berarti kayak apa? Oh, ini indeksnya dinamain lagi gitu kan. Kita coba cari aja gimana supaya indeksnya dibuang gitu. Di sini nggak ada. Di sini indeksnya didefinisiin. Di sini tetap. Di sini indeksnya didefinisiin gitu kan. Coba aja kalau gitu cari pandas data frame how to apa nih, ngapain yang kita mau create a data frame gitu kan, a data frame without index gitu. Nah, tinggal cari gitu. Atau kita coba berpikir lagi, kalau nggak seperti ini apa yang kita mau lakukan? Yang kita mau lakukan mungkin berarti bukan membuat tanpa indeks ya, data frame with apa nih? Berdasarkan apa? Ya berdasarkan kolomnya gitu. Misalnya kita mau cari berdasarkan satu kolom jadi indeks gitu kan. Oh, ada ini nih, index false. Mungkin bisa ya. Nah, kita cobain aja nih. Kalau index false jadinya apa? Kita coba bikin baru yang sama persis ini ya. Tapi indeksnya kita isi false. Kita lihat jadinya kayak apa. Wah, di sini error gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Nah, terus tinggal coba cari-cari lagi aja apa yang kira-kira bisa gitu. Tapi ini yang satu hal yang penting ya. Sebenarnya, kalaupun kita nggak memikirkan tampilan, hati-hati ya. Kalau disuruh bikin summary, kita kan akan ingin bikin sebaik mungkin, ya kan. Jadinya benar-benar rapi, orang enak bacanya. Tapi
Kalau tadi di sini ada 0, 1, 2-nya sekalipun, kalau kita memang analisis datanya kan udah bisa. Jadi jangan nanti kalian pas lagi ujian atau pas lagi kerja stres cuma mikirin tampilan kalau sebenarnya tampilannya nggak dibutuhkan. Ya, jadi kayak ya udah saya udah bisa kok ngelihat dari sini, saya udah bisa analisis bahwa oke, kesimpulannya kalau kita ada di P class yang lebih tinggi, kemungkinan hidupnya akan lebih besar. Nah, tapi tentu aja ini bukan satu-satunya kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Kan kita nggak tahu, jangan-jangan yang ada di P kelas 1 semuanya anak muda gitu, yang ada di P kelas 3 semua orang tua gitu kan. Berarti yang harus kita lakukan apalagi kita kembali ke data frame utama kita,